Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Watlu, dan bacakanlah ma apa yang uhiya diwahyukan ilaika kepadamu Muhammad. Apa itu? Min kitabi rabbika, yaitu berupa kitab dari Tuhanmu. Itu berupa kitab dari Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan menemukan min dunihi, dari selain dia, multahadan, tempat berlindung. Oke, kita lihat ya. Jadi maknanya ayat ini watlu ay waqra. Tala yatlu itu sama secara arti dengan qara'a yaqra'u. Di setelah kemarin selesai bercerita membahas tentang Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk membacakan kitab sucinya. Faqala, maka dia Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacakan itu apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab suci dari Tuhanmu, ta'budan wa da'watan linnasi ila rabbihim bih. apa tujuannya membacakan itu? Pertama, ta'budan, sebagai bentuk ibadah, wa da'watan linnas, dan sebagai ajakan pada manusia lainnya, dakwah gitu, wa ta'liman lil mu'minina bima jaa'a fihi minal huda, dan sekaligus pembelajaran bagi orang yang beriman dengan petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an itu. Nah, jadi untuk bisa mendapat tujuan tadi itu, untuk baik tujuan ibadah, tujuan dakwah, tujuan taklim, pembelajaran, pengajaran bagi orang yang beriman, itu dengan cara membacakan Al-Quran. Kitab suci yang dimaksudkan berarti Al-Quran, karena ini sasarannya siapa? Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Gitu, yang menjadi sasarannya adalah Nabi Muhammad. Waqra ya Muhammadu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, yakni Al-Qur'ana. Nah, apakah perintahnya hanya cukup dengan membacakan? Tentu tidak. Wattabi' ma fihi, ikuti apa yang ada di dalamnya, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Itu di dalam Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca, ya. Jadi kalau hanya sekedar dibaca saja, apalagi kita yang bahasanya berbeda dengan bahasa Quran, kan belum dapat apa-apa. Pahala sih insya Allah ada. Kalau baca Quran walaupun tidak mengerti, tidak paham, insya Allah tetap dapat pahala, ya. Gitu. Cuma
Ya, tujuan yang sesungguhnya ketika kita membaca Quran itu kan supaya mendapat petunjuk. Nah, itu tidak akan mungkin kecuali dengan kita mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Watlu ma uhya ilaika min kitabi rabbik, itu maknanya bukan hanya sekedar membunyikan hurufnya, tetapi membacakan dan mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi dalam keterangan lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar muwazabah membaca kitab yang diwahyukan kepada Rasul. Muwazabah itu apa? Terus menerus gitu, continue. Ya, setiap saat membaca Al-Qur'an. Dan ada juga yang membawa pemahaman makna watlu, perintah yang diartikan bacakanlah itu, yakni wattabi' amran, gitu ya. Wattabi', jadi maksudnya ikuti apa yang ada di dalamnya, amalkan dan jangan berpaling pada selain Al-Qur'an. Begitu artinya watlu itu katanya ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati la mubaddila li kalimatihi. Apa artinya? Tidak ada yang merubah, tidak ada yang dapat mengganti. Mubaddila tuh, menjadikan badal. Jadi badal itu apa? Pengganti. Ini kan sering kita kalau mendengar istilah badal mah ya, itu badal haji, badal umroh, nah ada badal khotib, kan itu pengganti berarti ya, pengganti. Kalau pengantin sih nggak ada badal ya. Mewakilkan sih boleh ya, tapi bukan badal menggantikan. Bukan menggantikan. La mubaddila itu jadi diartikannya tidak ada yang dapat menggantikan atau merubah li kalimatihi, bagi kalimat-kalimatnya. Artinya kalimat-kalimat yang dimaksud itu adalah ketetapan-ketetapannya ya. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang dapat merubah kalimatnya, al mustamilah ala wa'dihi li awliyaihi wa wa'idihi li a'daihi mimman kafaru bih wa kadzabu bi kitabih falam yuhillu halalah wa lam yuharrimu haramah. Kalimat-kalimat Allah yang dimaksud itu mencakup janjinya kepada para walinya, para wali Allah. Siapa wali Allah itu? Orang yang dekat dengannya, yaitu orang beriman dan bertakwa. Nah, di situ ada janji di Al-Qur'an kan, bahwa siapa yang taat pada Allah, mereka apa janjinya? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, tak peduli orang mana itu, siapapun juga ya. Mau orang Arab, mau orang Amerika, Malaysia, Indonesia, tidak peduli, siapapun asal taat pada Allah dan Rasul, maka dia pasti nanti di akhirat bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Itu contoh yang berupa janji dari Allah tuh ya.
yaitu janji untuk memuliakan dan membalas kebaikan orang-orang mukmin. Terus mencakup apa lagi? Ancaman. Jadi Quran itu bukan hanya janji, tapi ada juga ancaman. Untuk siapa ancaman ini? Kira-kira untuk musuh Allah. Ya, jadi lawan dari wali Allah berarti musuh Allah. Siapa musuh Allah itu? Orang-orang yang kufur, ingkar kepadanya, pada Allah, serta mendustakan kitab sucinya, sehingga mereka tidak menetapkan yang halal seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam yuhillu halalah itu tidak menganggap halal apa yang dihalalkan Quran, dan tidak menganggap haram apa yang diharamkan Quran. Artinya nggak diikuti. Tuh, tidak diikuti. Itulah, tidak ada yang dapat merubah itu, artinya ya, tidak ada yang dapat merubah ketetapan itu. La mubaddila li kalimati ay la qadira ala tabdiliha wa taghyiriha in wa innama yaqdiru ala zalika huwa wahdah, yakni tidak ada yang dapat merubahnya. Itu sesungguhnya hanya Dia sajalah semata-mata yang dapat merubah itu, gitu artinya. Ya, dan kalau ini yang dimaksud adalah apa yang terkandung dalam Al-Quran, ya tentu sudah tuntas ya, karena tidak ada lagi wahyu yang turun, sudah sempurna. Imam Ad-Juzaj menafsirkan maknanya la mubaddila li kalimati itu ai ma akhbarallahu bihi wa ma amara bihi fala mubaddilalah. Apa-apa yang Allah beritakan dan apa-apa yang Allah perintahkan. Apa-apa yang Allah perintahkan itu, maka tidak ada yang bisa menggantikan itu dan tidak ada yang bisa merubah ketetapannya. Walan tajida min dunihi multahada, dan tidak pula engkau akan mendapati min dunihi dari selain Allah multahada tempat berlindung. Innaka itu illam tatlu kitabahu allazi auhahu ilaika itu wa ta'malu bima fihi, yakni jika kamu tidak membacakan kitab yang Allah turunkan itu, yang diwahyukan kepadamu, dan kamu tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, sehingga apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang kafir yang berpaling itu menimpa mereka, tuh, maka kamu tidak akan mendapati pelindung selain Allah untuk mereka. Begitu maksudnya, ya. Jadi kamu tidak akan bisa mendapati siapapun selain Allah pelindung seandainya kamu tidak membacakan tuh apa yang diwahyukan ini dan mengamalkan isinya, sehingga apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang kafir itu menimpa mereka, tidak ada yang bisa melindungi. Itu maknanya seperti itu katanya ya. Walan tajida min dunihi multahada ay mu'ilan tamilu ilaihi wa malja'an tahmi bih. Tidak ada tempat berlindung. Wa iza kana mislu hadzal wa'id asyadid yuwajjahu ila Rasulillah wa huwa al-ma'sum
fa ghairuhu mimman taraku tilawatal Qur'an wal hadits itu fala aqamu hududah wala halu halalah wala harramu haramah aula bihadza. Dan begini katanya, ini kan berarti peringatan kepada Nabi dong, ya. Kalau kamu tidak membacakan apa yang diwahyukan, tidak mengamalkan isinya, maka apa yang diancamkan kepada orang kafir itu justru fana laka, akan menimpamu gitu, akan menimpamu, dan kamu tidak akan mendapati pelindung selain Allah. Jadi Nabi mendapatkan peringatan dong, berarti ya, peringatan dari Allah. Nah, sehingga catatannya di sini dalam tafsir Aisarnya itu, apabila ancaman keras seperti ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu adalah manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan, maka selain Rasul, selain Nabi, yaitu orang-orang yang meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka tidak melaksanakan hukum-hukumnya, tidak menetapkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, juga tidak menetapkan haram apa yang diharamkannya, tentu ancaman ini lebih pantas lagi untuk orang itu. Nabi saja mendapatkan ancaman begitu, itu ya, apalagi selain Nabi yang tidak mau baca Quran, tidak mau mengamalkan isinya, tidak mau menerapkan hukumnya, tidak mau menetapkan yang halal seperti yang dihalalkan Quran, serta menetapkan yang diharamkannya, gitu katanya. Maka ancaman itu pasti akan menimpanya. La mahalata illam yatubu qabla mautihim. Pasti jika mereka tidak bertobat sebelum matinya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, apakah umat Islam hari ini, itu yang hidup saat ini nih, khususnya di Indonesia sajalah ya, tidak usah jauh-jauh, apakah umat Islam di Indonesia ini yang mereka mengaku muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad, sudah benar-benar membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya? Hah? Ya, belum 100% ya. Ya. Belum 100%. Kira-kira yang mayoritas yang mana, Pak? Yang baca atau yang tidak baca? Dari sekian banyak orang yang Islam agamanya itu, yang katanya mengaku umatnya Nabi Muhammad itu, yang mayoritas itu faktanya itu mereka yang selalu baca Quran atau tidak? Hah? Tidak. Jujur sekali jawabannya ya. Itu. Apalagi kalau pertanyaannya dari sekian banyak umat Islam, umatnya Nabi itu yang mengamalkan Al-Quran. Oh, lebih sedikit lagi ya. Lebih sedikit lagi. Ya Allah, pantas dong. Ya, pantas. Tuh, apa? Berbagai macam ujian, fitnah itu terus bertubi-tubi menimpa umat Islam ini. Kenapa? Mereka jauh dari Qur'annya. Itu, mereka jauh dari Qur'annya. Nah, ayo dong, kalau begitu ya, nah, kita tidak ingin termasuk mereka yang jauh dari Quran. Ya, kita ingin termasuk yang dikategorikan sahabat Quran. Kan kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih.
bacalah olehmu Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat nanti memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran itu? Yang selalu membacanya, mempelajari isinya, mengamalkan kandungannya. Mengamalkan kandungan itu ya kita mengikuti petunjuk Quran, mana yang dihalalkan oleh Al-Quran itu yang kita ambil, apa yang diharamkan Quran kita tinggalkan, begitu. Kan mengerti sampai di situ mata? Mana yang diharamkan oleh Al-Quran dari jenis makanan, paham kan? Mana yang dihalalkan, begitu, paham tuh. Perbuatan apa saja yang dipandang haram oleh Al-Quran, mengerti kan Pak? Walaupun gak hafal dalil Qurannya, tapi paham kan? Paham lah. Itu makanan yang diharamkan Quran seperti apa? Ya daging babi udah pasti kan ya. Apalagi? Bangkai. Hurrimat alaikum al-maitatu, yang disebut pertama kan itu. Diharamkan pada kalian al-maitah. Surat Al-Maidah sudah lewat itu ya ayatnya. Al-maitatu, bangkai. Nah, bangkai itu apa? Binatang yang boleh dimakan dagingnya tetapi mati bukan karena disembelih secara syar'i. Nah gitu. Yang dimaksud bangkai itu ya, artinya binatang yang pada dasarnya halal untuk dimakan dagingnya, ya. Kenapa? Berarti kalau mati tapi karena disembelih mah bukan bangkai gitu. Kan begitu, makanya harus ada batasan yang boleh dimakan dagingnya itu, ya. Nanti motong kucing lagi, kan ini mah disembelih gitu, ya. Jadi bukan bangkai, karena ini mah saya potong sendiri, ya tetap saja kalau kucing mah walaupun bukan bangkai tidak halal dagingnya gitu. Ya, jadi yang halal dimakan tetapi mati bukan karena disembelih, ya. Itu ada kambing misalnya kejepit gitu atau ketabrak mobil, nah, dan tidak sempat disembelih, keburu mati gitu ya. Atau yang terjatuh, kan contohnya begitu, disebut bangkai itu ya, yang terjatuh itu. Ada sapi jatuh gitu, kepleset tuh, sampai jatuh ke bawah ke jurang tuh. Lagi ngelamun sapinya. Ngantuk kali. Kalau burung sih kayaknya nggak ada ya yang tiba-tiba jatuh gitu. Kalau ketabrak iya. Tapi kalau tiba-tiba jatuh nggak ada. Lagi banyak pikiran burungnya gitu. Jatuh nggak ada. Itu contoh-contohnya. Dan faktanya dari sekian banyak stok ayam itu yang disuplai ke pasar, itu kan satu truk, satu mobil, apakah dijamin itu hidup semua? Tidak kan? Pasti ada yang mati sudah sampai di tujuan itu. Nah, itu juga statusnya apa? Bangkai. Tapi dijual nggak? Kok tahu? Suka beli apa? Ya konon kan begitu ya. Oh, itu dia ya, bangkai. Jangan, berarti jangan mau. Kalau tahu mah ya, kalau tahu. Kalau perbuatan itu contoh makanan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan Al-Quran apa?
Syirik yang pasti ya, menyekutukan Allah. Apalagi zina, ya, nah, riba, terus apalagi kalau gibah halal nggak gibah? Gibah itu hukumnya haram, ya, bukan sunnah itu. Gibah itu hukumnya haram, ya, walaupun banyak yang suka, ya. Haram itu. Wasbir nafsak, kita lanjutkan ayatnya. Wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad, nafsaka, terhadap dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, yuriduna wajhahu, dengan mengharap ridhonya, wala ta'du ainaka anhum, jangan kedua matamu berpaling dari mereka, turidu zinatal hayati dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti atau menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ini ada sebab turunnya kayaknya nih, ya, wasbir ini. Nah, najala hadza at-taujih lirrasul, bahwa taujih ini, arahan ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama arada alaihi al-musyrikuna ib'ada ashabihi al-fuqara, yakni ketika orang-orang musyrik mengajukan usulan untuk menjauhkan sahabat-sahabat Nabi yang fakir seperti Bilal, Suhaib, dan lain-lainnya, itu untuk duduk dekat Rasulullah dan mendengarkan perkataan beliau, gitu ya. Jadi seperti itu katanya. Wasbir nafsak itu, ya. Nah, kita lihat kisahnya seperti apa. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'un. Ayat ini turun tentang Uyainah bin Hisn. Nah, ini di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil keterangannya, ya. Turun tentang Uyainah bin Hisn al-Fazari, ya, di mana dia datang kepada Nabi itu qabla an yuslima, sebelum masuk Islam. Dan saat itu di dekat Rasul sedang ada sekelompok orang-orang fakir. Orang-orang fakir seperti ada Salman Al-Farisi, ada Bilal bin Rabah tadi itu. Dan mereka yang fakir ini mengenakan pakaian yang lusuh katanya, di mana sudah tambal-tambalan pakaiannya itu. Lalu si Uyainah nih, tokoh kafir, mengatakan kepada Nabi, ama yu'zika rihu haula wa nahnu sadatu mudar wa ashrafuha. Kata dia, songong nih, biasa orang kaya begitu. Memangnya engkau tidak terganggu dengan baunya mereka? Ya Allah, ya. Sedangkan kami ini adalah itu pembesar-pembesar mudor. Ya, fa in aslamna aslaman nas wa ma yamnauna min ittiba'i. Itu katanya. Kami ini tokoh-tokoh mudor. Kami ini adalah pemuka-pemuka mudor yang kalau kami masuk Islam
banyak orang-orang yang ngikutin kami. Songong banget ya. Kelakuan orang kaya itu begitu. Menganggap remeh itu orang-orang fakir. Tidak ada yang bisa mencegah kami dari mengikutimu, katanya. Illa haula, kecuali mereka ini nih. Kami terganggu dengan mereka. Fanahihim anka hatta natba'aka awij'an lana majlisan walahum majlisan. Ampun ya. Itu katanya, kami terganggu dengan mereka Muhammad, singkirkan mereka dari sisimu agar kami bisa duduk di dekatmu dan mengikutimu. Atau begini saja, nah ini usulnya nih, buat majelis yang berbeda deh ya, bikin majelis untuk kami khusus dan juga majelis untuk mereka. Nggak mau kami duduk dengan mereka. Sombongnya orang-orang kaya begitu ya. Aduh ya Allah, makanya nggak boleh ya membeda-bedakan itu perlakuan itu ya, membeda-bedakan perlakuan itu berdasarkan kaya miskin, itu tidak boleh ya. Itu makanya bagusnya undangan tuh undangan aja, nggak usah dibeda-bedakan begitu. Ada undangan spesial, nanti dicetaknya juga beda gitu, misalnya. Itu umum aja biasa ya. Yang fakir nggak usah pakai undangan, yang fakir ngomong aja. Iya, masih nggak sih kira-kira perlakuan diskriminasi semacam itu tuh? Sih ya. Nah, ternyata dari dulu memang tuh. Nah, maka turunlah perintah kepada Nabi apa? Wasbir nafsak. Ai ihbis ya Muhammad nafsaka. Tahan Muhammad dirimu. Tetaplah engkau bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di pagi dan sore hari. Siapa? Yang tadi orang-orang fakir tadi yang beriman tuh. Yuriduna wajha. Nah, Imam Qatadah mengatakan bahwa ayat ini turun tentang sekelompok sahabat yang mereka itu dikenal dengan ashabus suffah atau ahlus suffah. Suffah itu bedeng kalau kita mah ya. Jadi orang-orang yang mereka ini dikategorikan orang fakir, tidak punya keluarga, nasabnya juga tidak dikenal, gitu. Mereka ini memanfaatkan bagian belakang dari masjid Nabi buat bedeng di situ. Disitulah mereka tinggal. Itu ahlus suffah ini. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Itu ya. Ada Zahir namanya tuh bin Haram. Ada Julaibi. Ya, orang-orang yang sama sekali tidak dikenal gitu. Tapi Nabi perhatian, dan mereka ini biar begitu juga, walaupun fakir nggak punya harta, silsilah keturunannya tidak dikenal, tetapi urusan ibadah berjamaah selalu berada di saf paling depan. Ketika ada seruan jihad, mereka paling depan. Nah, gitu. Ya, itulah makanya disifati oleh Allah, tetaplah engkau bersabar bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di pagi dan sore hari. Artinya mereka ini walaupun dalam pandangan manusia hina, tapi di mata Allah tidak hina, asal mereka itu sifatnya selalu beribadah, berdoa kepada Allah di sore dan di pagi dan sore hari. Itu kan artinya menjaga ibadah ya. Itu makanya ada sosok-sosok sahabat itu yang mungkin tidak dikenali oleh penghuni bumi ini, tetapi mereka lebih dikenal oleh penghuni langit. Nah ya, tuh seperti Julaibib misalnya tuh. Pernah dengar nama Julaibib? Ya? Baru dengar apa? Itu sahabat Nabi Julaibib. Ya.
Adanya kalau Uwais mah udah jelas. Julaibib. Baru denger ya? Namanya aja nggak jelas kan? Julaibib. Julaibib termasuk ahlu sufah ini. Julaibib itu orangnya apa? Damim. Damim itu jelek mukanya, buruk rupa. Sudah jelek, pendek, bungkuk, kulitnya hitam, terus kakinya pecah-pecah karena nggak pakai alas kaki kemana-mana. Siapa yang mau perhatian sama orang begitu kan? Pasti kemanapun disingkirkan itu. Tapi Nabi perhatian sama Julaibib itu. Sampai satu saat kata Nabi, memangnya kamu nggak mau nikah Julaibib? Ya Rasul, siapa yang mau menikahkan putrinya sama saya? Gitu. Belum sadar diri itu Julaibib ya, bukan berarti frustasi, tapi sadar diri, siapa sih yang mau ya Rasulullah dengan orang seperti saya? Besok ketemu nanya lagi, bener nih nggak mau nikah? Sampai hari ketiga tanya lagi, gak mau nikah Julaibib? Ya, ayo ikut saya kata Nabi. Langsung dibawa ke salah satu tokoh Ansor. Sampai di rumah sahabat Ansor itu kata Nabi, aku akan menikahkan putri kalian. Seneng banget tuan rumahnya. Ya Masya Allah ya. Berkah ya Rasulullah. Kehadiranmu di rumah kami akan menghilangkan temaram selama ini katanya. Dikira Rasul yang mau menikah gitu ya, menikahi putrinya. Nah, kata Nabi, bukan untukku, buat Julaibib. Wah, begitu bapaknya dengar Julaibib itu yang bersama Nabi saat itu, kata dia, nanti ya Rasulullah, saya tanya istri dulu. Kalau Julaibib nggak bisa mutusin, tanya istri dulu deh. Begitu konsultasi sama ibunya, istrinya, dengar Julaibib, tahu siapa dia. Enggak katanya, nggak mau tuh, ditolak. Yang luar biasa, ternyata putrinya mendengar percakapan itu dari dalam kamar, langsung keluar dan mengatakan, tega kalian katanya menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya siap untuk jadi istrinya Julaibib. Wah, hebat ya. Gak bakal nemu lah perempuan begitu. Gak bakal ada. Akhirnya dinikahkan Julaibib dengan putri tokoh Ansor itu. Begitu nikah, belum saja malam pertama terdengar seruan jihad, perang. Berangkat Julaibib. Berangkat perang itu. Nggak peduli dia baru nikah. Nah itulah tadi ya, mereka itu sifatnya kalau berjamaah paling depan, seruan jihad paling depan. Nggak peduli Julaibib tinggalkan istrinya itu, dan di dalam perang itu gugur, syahid. Selesai perang Nabi keliling kemana-mana. Apakah kalian merasa kehilangan seseorang, kata Nabi? Sahabat semua mengatakan enggak. Enggak ada yang perhatian. Kalian enggak kehilangan Julaibib, kata Nabi. Oh iya, kata mereka. Lalu dicari, ketemu jenazahnya di antara 7 orang kafir yang dibunuhnya itu. Nah, dan langsung Rasul dengan tangan beliau mengkafani dan mensolati Julaibib itu. Sayang banget Rasul dah. Jadi ternyata Julaibib sudah lama dirindukan oleh bidadari sorga, Pak. Walaupun Julaibib tidak dapat perhatian dari penghuni bumi, tapi ternyata
diperhatikan oleh penghuni langit tuh, gitu ya. Jadi nggak usah minder jadi orang miskin, orang fakir, orang jelek gitu. Yang penting taat sama Allah. Nah itu ya, penting taat sama Allah. Nah yang celaka itu udah fakir, udah miskin, udah jelek, nggak ibadah lagi. Wah sombong lagi. Waduh, udah nggak ada harapan apa-apa. Ya. Gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah ayat turun tentang ahlus sufah katanya, yang jumlah mereka itu ada, wah banyak juga Bang, 700 orang ya, fuqara yang ada di masjidnya Rasulullah SAW. La yarji'una ila tijarah wa ila zar'in wa la dar'in yusalluna salatan wa yantaziruna ukhra. Jadi mereka tidak pernah kembali dari masjid untuk urusan perniagaan, urusan pertanian atau apapun. Mereka sholat dan setelah itu mereka menunggu sholat berikutnya, berjamaah terus. Nggak punya apa-apa ya. Berarti saya boleh dong kayak mereka. Jangan kalau punya keluarga mah di masjid aja, nggak kemana-mana. Kalau nggak punya keluarga sih nggak apa-apa ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu ikuti tuh yang hatinya kami lalaikan. Tuh berarti siapa tadi yang mengusulkan untuk menyingkirkan orang fakir tuh? Uyainah bin Hisn, tokoh kafir itu. Jangan ikuti dia Muhammad. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Wow, begitu ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ai hadza alladzi ji'ta bih wa ad'u ilaih minal imani wa tauhidi wa ta'ah lillahi bil amali shalih. Yakni bahwa apa yang engkau bawa Muhammad, atau apa yang aku bawa, yang aku ajak gitu, berupa keimanan dan tauhid ini, agar taat kepada Allah serta melakukan amal soleh. Itu maksudnya tuh, ini adalah kebenaran ya, min rabbikum, dari Tuhan kalian, hei orang-orang, hei manusia. Maka siapa yang menghendaki, siapa yang berkehendak tuh pengertiannya adalah faman sya'allahu hidayatahu fa'amana wa amila sholihan faqad najahu wa man lam yasha'illahu hidayatahu fabaqiya ala kufrihi falam yu'min faqad khaba wa khasira. Jadi pengertiannya ini bukan memberi kebebasan itu, dan seolah-olah sama saja mau iman mau kafir juga, nggak begitu ya. Kan seolah-olah begitu. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Siapa yang mau beriman silahkan beriman. Siapa yang mau kufur silahkan kufur gitu. Begitukah maksudnya itu? Bebas begitu ya? Tidak, tapi maksudnya itu siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, lalu dia beriman dan beramal soleh, maka sungguh Allah telah menyelamatkan orang itu. Tapi siapa yang tidak Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, sehingga ia tetap dalam kekufuran dan tidak beriman, maka sungguh ia telah rugi karenanya. Begitu pengertiannya Maya. Gitu. Tapi dikembalikan kepada kehendak orang itu, artinya
bahwa Allah memberikan pilihan itu pada kita karena kita diberi potensi untuk bisa memilih itu. Quran ini bisa dipahami oleh siapa saja, apalagi orang Arab. Mudah sekali mereka paham isinya. Tapi kemudian dikembalikan kepada mereka semua. Itu mau beriman atau tidak. Tetapi yang beruntung adalah mereka yang beriman pastinya ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hadza 'ala tariqit tahdid wal wa'id. Ada lagi yang menafsirkan bahwa pernyataan siapa yang hendak atau yang berkehendak untuk beriman, maka hendaklah ia beriman. Siapa yang berkehendak untuk kufur, maka silahkan ia tetap dalam kekafiran. Bahwa ini bentuknya bentuk ancaman, peringatan gitu. Sama seperti pernyataan Allah di surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, lakukanlah sekehendak kalian. Nah, kalau misalnya Allah mengatakan lakukan saja sekehendak kalian, itu tuh tanda Allah ridho atau tanda Allah menunjukkan peringatan kira-kira? Ya peringatan, sama kayak orang tua kan? Itu kalau ngasih peringatan sama anaknya, terserah, gitu kan? Lakukan sesukamu. Oh, itu bukan berarti ridho, ya. Tapi nggak suka dengan itu. Jadi maknanya gimana dong? Kebenaran itu datangnya dari Allah Tuhan kalian. Gitu. Aku tidak bisa mendatangkan pada orang-orang beriman itu berdasarkan keinginan mereka, ya. Atau jadi fa in syi'tum fa aminu wa in syi'tum fakfuru fa in kafartum faqad adda lakum rabbukum naran, itu ahata bikum suradikuha wa in amantum falakum ma wasafallahu azza wa jalla li ahli taati. Jadi kalau kalian mau beriman silahkan, kalau mau kufur ya silahkan. Tapi kalau kalian kufur, Allah sudah menyediakan neraka. Tapi kalau kalian beriman, Allah sudah menyediakan surga. Gitu kira-kira maksudnya itu ya. Nah makanya lanjutan ayatnya apa? Inna a'tadna lil-zalimin. Tuh. Jadi bukan memberi kebebasan berarti kan? Karena ada ancaman di sini. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim. Yang mana yang zalim itu? Yang tidak mau beriman. Menyediakan apa? Naran ahata bihim suradikuha. Api neraka yang gejolak neraka itu mengepung mereka. Wa in yastagisu, dan jika mereka meminta minum, yugosu bima'in kal muhli yashwil wujuh, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Aduh ya Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, itulah minuman yang paling buruk dan neraka itu adalah tempat istirahat yang paling jelek, ya. Sa'at murtafaqa. Jadi gejolaknya itu katanya dalam keterangan hadis Nabi yang lain bahwa suradikun nar arba'atu judur, gitu. Kasfu kulli jidar mislu masirati arba'ina sana. Gejolaknya itu katanya ada empat dinding itu, yang setiap dindingnya itu panjangnya adalah perjalanan 40 tahun. Jilatan apinya itu katanya. Ya. Jadi suradikun nar itu katanya dinding-dinding neraka, maksudnya itu ya. Dinding neraka yang dari api pastinya. Haitun min narin, dinding yang terbuat dari api. Aduh, ya kalau dindingnya dari api mah ya nggak bisa senderan dong ya.
Yuk panas. Nah itu yang panjangnya adalah perjalanan 40 tahun katanya. Ada lagi yang mengatakan dukhan dindingnya itu. Dukhan itu apa? Asap yang mengepung mereka seperti yang ada di surat Al-Mursalat. Intaliqu ila zilli dzi salasi syu'ab. Pergilah kalian menuju naungan yang memiliki 3 cabang. Nah, naungan yang dimaksud itu naungan awan-awan api neraka. Jadi mereka dikepung dengan awan hitam yang panas pastinya. Dan terbagi 3 gitu katanya. Kemudian apabila meminta minum, dikasih minumnya apa tadi katanya? Air yang seperti besi yang dipanaskan, ya Allah, yang menghancurkan wajah mereka. Apa minumannya di neraka itu? Kalau di keterangan ayat lain makan al-qaihu waddam, nanah dan darah. Jadi nanah dan darahnya penghuni neraka itu minumannya itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Terus kalau itu yang kafir, lalu bagaimana yang beriman? Innallazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sekecil apapun pasti akan dibalas. Ya. Nah, kita kan jadi mikir dong. Jadi kira-kira mau milih yang mana nih? Walaupun tadi siapa yang hendak beriman silahkan, siapa yang hendak kufur silahkan. Tapi kan ini catatannya. Kalau kufur ya tadi tuh bagiannya. Masuk neraka gitu yang ada dinding-dinding terbuat dari api gitu, dan dikasih minumnya air yang mendidih gitu. Nah, sedangkan orang yang beriman, Allah menyatakan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya pasti akan dibalas ya. Inilah yang membuat orang beriman selalu ada harapan. Itu mengharapkan apa yang Allah persiapkan nanti di akhirat ya. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itu akan memperoleh apa? Surga Aden. Tajri min tahtihim, yang mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab, yang di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas. Wayalbasuna siyaban khudra, dan mereka juga memakai pakaian-pakaian berwarna hijau. Tuh, ya Pak. Jadi seragamnya nanti hijau, Pak. Ya. Seragam hijau, tapi nggak ada logo partainya. Nggak ada. Jadi warna hijau itu berarti warna surga ya. Ganti cat rumahnya Pak ya. Hijau. Ya hijau itu kan kesannya apa kalau hijau itu? Adem ya. Pakaiannya terbuat dari apa nih? Min sundus wa istabrak, yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Makanya haram sekarang dipakai tuh perhiasan emas dan sutra itu untuk laki-laki. Sebab itu nanti akan jadi pakaian dan perhiasan surga, ya. Itu muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa, itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Kasur-kasur yang empuk begitu, dan berhiaskan emas permata seperti kasur-kasur pengantin, Pak. Ya. Oh, dulu pengantenan dihiaskan kasurnya? Hah?
Enggak. Ya kalau pengantin kan cuma sehari doang ya, gitu. Nah, insya Allah kalau masuk surga mak nanti tempat tidurnya seperti tempat tidur pengantin, Masya Allah ya. Jadi nggak sabar nih pengen ke surga ya. Kalau dijamin sih ya, main buru-buru dah. Aduh ya udah sabar aja lah ya, sabar. Jadi kesimpulannya dari 27 sampai 31 ini, pertama menjelaskan kegagalan dan kerugian yang dirasakan orang-orang yang berpaling dari kitab Allah sehingga mereka tidak membacanya dan tidak mengamalkan kandungannya berupa syariat dan hukum. Jadi rugi orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran itu, ya, rugi. Jadi petunjuk terbaik dalam kehidupan itu adalah Al-Quran, insyaallah. Yang kedua, dorongan untuk bergaul dan duduk bersama para pecinta akhirat. Siapa? Yaitu orang-orang fakir yang bersabar dan meninggalkan para pecinta dunia dan berpaling dari kebiasaan mereka. Jadi orang fakir yang sabar dan beriman pastinya ya. Itu katanya pecinta akhirat itu. Makanya Nabi berdoa kan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa adkhilnal jannata fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, masukkan saya ke surga bersama rombongan orang miskin. Mau diamalin doa ini? Mau nggak? Itu doanya Rasul tuh. Berat ya. Berat. Karena ternyata nanti yang lebih dulu masuk surga gitu dari orang bertakwa itu adalah orang-orang yang fakir. Sebab hisabnya ringan kan? Itu. Aduh. Ayo. Ketiga, kewajiban seorang dai yang mengajak ke jalan Allah adalah menjelaskan kebenaran. Adapun manusia setelah itu tergantung pada ketetapan Allah untuk mereka. Tidak ada hak untuk memaksa, berarti gitu. Orang itu dapat hidayah atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah. Ya sudah, kalau sudah menyampaikan, ya. Seperti Rasul, gitu ya, tugasnya adalah tabligh, menyampaikan. Dan keempat, dorongan sekaligus peringatan dengan menyebutkan balasan bagi dua golongan, yaitu orang beriman dan orang kafir. Kelima, azab neraka adalah seburuk-buruk azab, dan kenikmatan surga adalah puncak kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Ya, tidak bisa digambarkan. Ya, coba mengalir di bawah mereka itu sungai, katanya kan? Kok di bawah mereka sih? Ya, berarti mereka, iya, sungainya itu tanpa ada paritnya di surga itu katanya. Ngalir aja berarti gitu airnya ya. Ya kan nggak kebayang, di dunia mah nggak ada yang begitu. Terus tempat tidurnya itu bisa naik gitu ke atas tuh. Nanti kalau ada yang mau naik di atas tempat tidur itu turun ke bawah. Ya kayak di negeri dongeng kan? Nggak ada di dunia. Ada juga pakai remote, paling naik turun doang begitu kan? Ya ada, makanya jangan berpaling ya dari tujuan utama kita, surga Pak. Surga insyaallah. Baik, sampai berapa tadi? 31 ya. Ya belum masuk lagi nih pada kisahnya ya.
Nah, nanti setelah ini kan ada beberapa perumpamaan dulu tuh. Kisah tentang 2 orang pemilik kebun. Nah, ya. Lalu setelah itu kisah Nabi Musa yang bertemu Khidir. Ya, ditemani muridnya Yusha. Nah, baru tuh di akhir nanti kisah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain baru. Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk permaisuri dari surga yang disediakan itu jelas. Untuk yang wanitanya raja-raja atau kasihan yang minum Jadi salah satu di antara keterangan yang ada, orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan itu, mereka merasa gembira, wayan qalibu ila ahlihi masrura, dan mereka kembali menemui keluarganya dalam keadaan gembira. Nah, di dalam tafsirannya, siapa keluarga orang itu? Keluarganya adalah bidadari-bidadari surga dan istri-istri mereka yang beriman. Tuh, jadi istri mukmin yang beriman nanti masuk surga dan jadi ratunya bidadari surga. Gitu. Jadi bukan dapat bidadara, tapi jadi ratunya bidadari. Ya, masa nggak dapat bidadara sih? Kan bosen sama suami saya mah misalnya. Enggak, Bu, nggak bakal bosen. Kan nanti dipermak. Ya. Sampai ada hadis gini, Pak. Jadi nanti yang ke pasar itu suami, Pak, katanya di surga mah. Nah, jadi kalau suami mereka ke pasar, dan pasar itu nggak usah dibeli kan? Pasarnya nggak usah dibeli. Nanti pulang dari pasar itu wajah suami mereka itu tambah ganteng. Wih, ya Allah. Jadi nggak bakalan lalu menginginkan sampai kayak bidadara itu, enggak. Mereka itu istri-istri orang beriman termasuk bidadari hanya terpusat kepada suami mereka saja. Itu iya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Wallahu a'lam lah ya. Nah, itu Allah nanti yang memilihkan untuknya ya. Siapa yang paling pantas gitu berarti. Nah, yang menentukan adalah tingkat kesolehannya. Nah, apakah semuanya ikut? Ya, kalau Allah menghendaki, ya. Tidak ada yang bisa menolak itu. Nah, yang mungkin dipilih satu itu adalah kalau yang pernah punya suami 2. Ya. Ya kan bisa jadi dah. Itu seorang perempuan punya suami terus meninggal, nikah lagi. Sama suami yang mana nanti di surga? Yang paling soleh di antara mereka. Jadi pilihannya bukan urutan ya. Nah. Bukan urutan, tapi yang paling soleh gitu, yang paling bertakwa, insya Allah ya. Nah, makanya ini yang harusnya kita berlomba tuh ya, berlomba menjadi orang paling baik di sisi Allah ya. Ya, enggak nanti mah nggak bakal ngelirik-lirik yang lain loh ya. Itu enggak, puas semuanya dengan pasangannya ya. Ya sabar aja dulu. Baik,
Kalau tidak ada lagi kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.